Assalamualaikum ayah dan bunda, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Anak-anak sekolah masih via aplikasi Zoom? Apa subsidi kuota dari Mas Menterinya sudah masuk? Oke, pada rangkum film kali ini, saya akan coba membahas film yang diangkat dari kisah nyata lainnya, yaitu Beyond the Blackboard. Film dengan rating 7,7 di IMDb ini mengangkat tentang pengalaman mengajar seorang guru muda berumur 24 tahun bernama Stacy di sekolah bagi para tunawisma. Nah, bagi para penggemar film Marvel harusnya udah nggak asing ya sama Mbak Stacy ini atau bernama asli Emily Van Camp 1 ini. Dia pernah beradu akting dengan Mas Captain America pada film Captain America Civil War tahun 2016 yang berperan sebagai Sharon Carter. Kurang lebih begitu ya, karena saya nggak akan mengulas film Captain America di sini. Film ini saya dedikasikan kepada para guru di luar sana agar tidak kehilangan kreativitas dan kesungguhannya di saat efek pandemi yang penuh keterbatasan dalam proses belajar mengajar. Ya asal jangan kayak mas dan mbak-mbak mahasiswa di sebelah aja ya yang sukanya marah-marah secara live. Sabuk nggak pakai, peci salah. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita langsung saja bahas filmnya. Dan kalian yang suka dengan channel ini tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Dan ini adalah Mbak Stacy. Diceritakan bahwa sejak kecil Mbak Stacy ini sangat ingin sekali menjadi seorang guru. Dia sangat mencintai dunia sekolah dan berharap kelak mimpi dia akan terwujud ketika besar nanti. Lalu sekian beralih di mana Stacy dewasa yang harus putus sekolah di saat usianya baru menginjak 16 tahun. Dan yang menjadi penyebabnya tidak lain adalah perut Mbak Stacy yang nampak kembung, efek dari kebanyakan makan makanan fast food kayaknya yang memiliki efek samping menggemukkan badan. Kasihan sekali Mbak Stacy ini. Scan lalu berpindah mengambil setting 8 tahun setelah kejadian di mana sebelumnya Mbak Stacy terlihat sedang menghadapi wawancara kerja untuk pekerjaan mengajar pertamanya. Saat wawancara, Mbak Stacy ditanya mengapa lulus sekolah terlalu lama dan dia menjelaskan dia menikah muda saat itu hingga akhirnya berhenti sekolah sementara meski pada akhirnya mampu mengejar ketertinggalannya. Oh, gara-gara ini ya tadi ya. Singkat cerita, Mbak Stacy diterima untuk bekerja pada sekolah baru tanpa nama tersebut yang diperuntukkan bagi para tunawisma. Dengan wajah yang berbinar-binar, Mbak Stacy ini nampak bersyukur bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus ikut program kartu prakerja terlebih dahulu. Mbak Stacy pun mempersiapkan hari-hari mengajarnya kelak dengan membuat jadwal pengajaran, menggosok sepatu, mempersiapkan alat belajar, dan mempersiapkan baju yang akan dikenakan. Dan ini adalah keluarga kecil dari Mbak Stacy ya, meskipun mereka menikah muda saat itu, nampak keluarga mereka sangat berbahagia dengan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Brandon dan Nicole. Setelah anak-anak tertidur, Mbak Stacy kembali berberes-beres untuk mempersiapkan peralatan besok dan si Babang datang memberikan hadiah untuk Mbak Stacy. Esoknya dengan mengendarai mobil, Mbak Stacy pergi menuju sekolah yang terletak jauh dari pusat kota. Hingga dia sampai pada sebuah alamat yang dia yakin tempat itulah sekolah yang dia maksud. Lalu seseorang mengetuk ke jendela kaca mobilnya dan Mbak Stacy malah ngacir begitu saja. Lalu dia bertanya pada seorang tante terkait alamat yang dimaksud dan dia menjawab inilah tempat yang dia maksud. Sekolah ini berdiri di sebuah lingkungan tunawisma dan tanpa sebuah nama. Diceritakan, Mbak Stacy ini menggantikan seorang guru sebelumnya yang mengajukan cuti karena tidak tahan dengan perilaku buruk dari murid sekolah di sini. Dan ini adalah tante yang saya maksud, kita sebut saja dia Bunga ya. Tante Bunga ini mengatakan di sini bukanlah mengajar melainkan mengasuh anak-anak tunawisma yang minim pendidikan moral. Mengajarkan mereka bahkan diibaratkan seperti neraka. Waduh. Lalu Tante Bunga mengatakan semoga Mbak Stacy berhasil. Tanpa sertijab yang jelas mau tidak mau harus mengajar anak-anak tanpa kurikulum yang jelas. Lalu akhirnya perkenalan Mbak Stacy ini dimulai dengan menceritakan silsilah keluarganya, lalu foto liburannya bersama dengan keluarganya. Tiba-tiba nampak bangunan kelas bergoyang seperti akan roboh dan itu ternyata diakibatkan karena adanya kereta yang lewat. Mbak Stacy pun terlihat panik dan anak pun tidak kalah panik hingga sampai berteriak histeris. Namun, kepanikan anak-anak bukan karena diakibatkan oleh kereta api yang lewat, melainkan ada seekor tikus yang muncul dari sela-sela lubang di kelas. Anak-anak pun berhamburan tetapi Mbak Stacy pada akhirnya mampu mengusir tikus tersebut hingga keluar kelas. Dan nampaknya, ini bukan menjadi hari yang baik bagi hari pertama Mbak Stacy mengajar. Dari keadaan hingga suasana sekolah saat ini sangat jauh dari ekspektasi yang Mbak Stacy bayangkan sebelumnya. Dan dia tidak bisa berhenti mengajar begitu saja karena tidak ingin memberikan contoh yang buruk untuk anak-anaknya di rumah. Sabar ya Mbak Stacy. Esoknya Mbak Stacy mencoba menelpon Om Ross yang merupakan seseorang yang menerimanya kerja di awal cerita sebelumnya ya. Mbak Stacy mengeluhkan minimnya alat bantu ajar yang tersedia di sekolah tersebut.
Om Ros ini terkesan lepas tangan atas kondisi yang ada di sekolah tersebut. Tetapi, hanya mbak-mbak operator Telkomsel lah yang menjawab telepon Mbak Stacy. Dan dia hanya bisa mengatakan Aliswell. Lalu Mbak Stacy membagikan sebuah tes untuk dapat menentukan tingkatan kelas mana murid yang saat ini dia ajar. Namun, lagi-lagi kegaduhan yang terjadi di dalam kelas. Dari orang tua yang tiba-tiba masuk ke kelas dan mengambil paksa anak-anaknya, hingga para murid yang ternyata gaduh saat ditinggalkan Mbak Stacy. Dan Mbak Stacy ini hanya bisa membuang nafas panjang saat melihat segala kegaduhan ini. Dan sesaat sesudah di rumah, atas semua kegaduhan yang terjadi di sekolah Mbak Stacy malah menyalahkan dirinya lah yang lebih buruk, bukannya menyalahkan para muridnya. Mbak Stacy lalu berencana akan menonton film bareng bersama muridnya. Salut. Keesokan harinya, belum sempat menonton TV bersama dengan para muridnya, seseorang kemudian mencuri TV yang ada di dalam kelas dan tentu saja Mbak Stacy kesal bukan kepalang. Berusaha menanyakan kepada semua orang apakah ada yang melihatnya, namun tidak ada yang menjawabnya. Lalu Mbak Stacy bertanya kepada Denny, salah satu muridnya, kira-kira siapakah yang mengambil TV tersebut? Lalu Denny menjawab Jack dan Terry. Oh iya, dan ini adalah Tante Patricia. Sebelumnya diceritakan untuk berjaga-jaga dari penyakit menular di sekolah ini seperti TBC, influenza, kadas, kurap, panu, bintilan. Tante menyarankan agar Mbak Stacy ini disuntik vaksin terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Dan ternyata Tante tidak dapat melakukan hal tersebut dikarenakan Mbak Stacy ini sedang mengandung. Pada akhirnya Mbak Stacy menemui langsung Pak Ros yang sebelumnya susah sekali ditelepon. Mbak Stacy menumpahkan segala kekesalannya karena minimnya perhatian pemerintah pada sekolah tanpa nama tersebut. Dengan beralasan, aku kan hanya manajer personalia di sini, jadi mah urusan peralatan sekolah mah itu bukan tugas aku. Dan dia berjanji akan menyampaikan masalah ini pada sidang kabinet berikutnya. Dan Bunda, ini adalah salah satu bagian film yang saya suka. Karena kehamilan Mbak Stacy saat ini, dia hanya akan mengajar tepatnya 1 semester saja. Masa ajar yang pendek inilah yang pada akhirnya memotivasi Mbak Stacy untuk memberikan yang terbaik dengan terlebih dahulu memperbaiki suasana belajar di dalam kelas. Dimulai dari mengecat dinding yang lalu dibantu oleh Om Jo dan membersihkan papan tulis dibantu oleh Dek Maria. Mbak Stacy tidak mau menunggu janji-janji manis dari Pak Ros yang tidak jelas juntrungannya. Untuk memperbaiki kelas saja sebelumnya, Mbak Stacy menggunakan dana pribadinya sendiri lalu dilanjutkan membeli beberapa peralatan ajar yang akan membuat proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. Hal ini membuat para penghuni penampungan tunawisma menjadi simpati kepada Mbak Stacy dan ikut berpartisipasi membantunya. Dan ini adalah penampakan baru dari kelasnya Mbak Stacy. Semua nampak takjub dan para murid nampak senang dengan suasana kelas baru mereka. Kelas dimulai dengan membuat semacam kontrak belajar bersama dengan diisi hal-hal baik yang akan dilakukan bersama-sama, seperti saling menghormati, berani unjuk diri, mau menerima, peduli, penuh harapan, dan sebagainya. Hingga tulisan-tulisan tersebut ditempel dan memenuhi sebuah gambar pohon yang dipajang tepat di depan kelas. Dapat disimpulkan, setelah adanya perbaikan pada banyak hal di kelas tersebut, proses belajar mengajar pun menjadi semakin menyenangkan. Esoknya, sekolah tunawisma kembali kedatangan anak-anak yang harus tinggal di sana dan kondisi shelter yang justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah membuat Mbak Stacy kesal. Esoknya, Mbak Stacy pun berniat kembali menemui Om Ros untuk menagih janji-janji sebelumnya. Namun, melihat ruangan Om Ros yang nampak kosong dan mungkin dia akan kembali memberikan harapan kosong, Mbak Stacy lantas melihat sebuah ruangan lainnya dan ada seseorang di dalamnya. Dan itu adalah ruangan dari Om Warren, seorang superintendent. Mbak Stacy mengatakan bahwa dengan segala keterbatasan muridnya di sana, mereka masih mampu memberikan hadiah-hadiah kecil untuk Mbak Stacy. Apakah tidak bisa mereka mendapatkan yang lebih baik lagi dari kondisi saat ini? Lebih seperti itu ya yang dikatakan oleh Mbak Stacy. Dan Om Warren hanya mengatakan, aku akan coba apa yang bisa aku lakukan. Dan berbeda dengan apa yang dilakukan Om Ros, Om Warren jauh lebih tanggap dengan permintaan Mbak Stacy terkait keluhan-keluhannya. Para murid Mbak Stacy akhirnya bisa merasakan layaknya bersekolah pada umumnya. Mereka mendapatkan meja, buku, dan tentunya seseorang yang dapat dianggap sebagai kepala sekolah, yaitu Om Warren sendiri. Wah, bahagianya ya. Namun kebahagiaan Mbak Stacy tidak berlangsung lama. Diceritakan bahwa bapaknya Maria yang sebelumnya bantu-bantu Mbak Stacy ini punya kebiasaan buruk yaitu mabuk-mabukan dan itu melanggar peraturan yang berlaku di shelter tersebut. Maria dan bapaknya pada akhirnya diusir nih oleh Om Johnny selaku pengurus dari shelter tersebut. Mbak Stacy yang khawatir akan nasib Maria jika harus menggelandang di jalan mencoba untuk membujuk Om Johnny agar menarik keputusannya, tetapi dia menolak permintaannya. Lantas pada akhirnya Mbak Stacy mencoba berbicara dengan ayahnya Maria dan menghasilkan keputusan Maria akan diasuh sementara oleh Mbak Stacy hingga ayahnya bertobat atas semua perilaku-perilaku buruknya.
Keesokan harinya, Mbak Stacy memeriksa kesehatan rutinnya kepada Tante Patricia ya, dan hasilnya tekanan darah Mbak Stacy lumayan tinggi. Hal ini diakibatkan karena Mbak Stacy yang sedikit stres dalam mengajarkan murid-murid di dalam kelas. Lantas, Tante Patricia pun menyarankan agar proses pengajaran ini juga melibatkan orang tua mereka, dan Mbak Stacy pun akhirnya mencoba saran tersebut. Pertemuan antara Mbak Stacy dengan orang tua para murid akhirnya berlangsung. Mbak Stacy lantas menceritakan bahwa anak-anak mereka sebenarnya telah melakukan pekerjaan yang baik dan bisa menjadi lebih baik lagi dengan cara meluangkan waktu 15 menit saja untuk memiliki quality time bersama anak-anak dan menanyakan hal-hal yang telah didapatkan selama di dalam kelas. Lalu mematikan televisi agar anak-anak dapat mengerjakan PR dengan tenang. Pengambilan suara pun dilakukan dan seluruh orang tua pada akhirnya menyetujuinya. Hore! Lalu hari demi hari terlewati hingga sekolah tunawisma mengadakan sebuah event open house pada musim panas. Ayah Maria yang pada akhirnya kembali ke shelter untuk kembali menemui putrinya, namun hal itu tidaklah berlangsung lama. Maria dan ayahnya pada akhirnya meninggalkan shelter untuk selama-lamanya dan memulai kehidupan baru. Lalu Mbak Stacy yang mencobakan menanyakan hal tersebut kepada Om Joni. Om Joni mengatakan bahwa shelter ini adalah tempat sementara untuk para tunawisma sembari mereka berusaha untuk bangkit dan memulai kehidupan baru mereka. Tugas mereka di sini hanya terus melayani mereka, dan Mbak Stacy yang tak kuasa menahan sedih akhirnya menangis. Akhirnya masa pengabdian Mbak Stacy di sekolah tunawisma akan berakhir, dan dia mengatakan bahwa murid-murid akan mendapatkan guru baru yang akan menggantikan posisinya di saat ini. Tentu dikarenakan Mbak Stacy ini telah mendapatkan tempat tersendiri di hati para murid di sana, Denny yang lantas belum dapat menerima hal tersebut lalu pergi meninggalkan ruang kelas. Lalu Mbak Stacy pun menyusul Denny keluar dan berbicara tentang beberapa hal di sana. Mbak Stacy percaya bahwa Denny yang terlahir sebagai pemimpin memiliki banyak bakat yang dia bisa kembangkan. Mbak Stacy mengatakan bahwa 10 tahun dari sekarang dia akan mencoba mencari kembali Denny untuk melihat seberapa jauh perkembangannya saat itu. Lalu hari demi hari berlalu, Mbak Stacy yang melahirkan anak ketiganya lalu dijenguk oleh para murid sekolah shelter hingga pada scan di mana Mbak Stacy mendatangi ruang kerja Om Warren sambil membawa baby Mackenzie. Om Warren mengatakan bahwa pembangunan sekolah untuk anak-anak di shelter akhirnya akan segera dimulai hingga akan dibentuknya undang-undang yang akan memudahkan para murid sekolah shelter untuk meneruskan sekolahnya. Dan sebagai penutup dari film ini, mungkin karena rasa sayangnya yang terlalu besar untuk anak-anak di sekolah shelter, pada akhirnya Mbak Stacy memutuskan untuk kembali mengajar di sekolah shelter, dan itu disambut antusias oleh para murid di sana. Lalu film ditutup di mana Mbak Stacy, para pengajar, orang tua, serta murid-murid sekolah shelter yang bernyanyi bersama dengan penuh kegembiraan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sekali lagi kita membuktikan bagaimana cinta dan kasih sayang dapat meluluhkan hati seseorang yang keras sekalipun. Anak-anak di shelter yang identik dengan kehidupan yang keras dan terkadang tidak mendapatkan kasih sayang semestinya, sering sekali dilampiaskan dengan menjadi pribadi yang tidak baik. Pendekatan dengan penuh rasa cinta, kasih sayang, dan mencoba berempati dengan keadaan anak-anak di shelter membuat Mbak Stacy dapat diterima dengan baik. Mbak Stacy mampu membangkitkan rasa percaya diri anak-anak shelter dengan aktif memberikan kesempatan unjuk diri guna menghidupkan suasana kelas. Dan tentu ada penghargaan yang diberikan oleh Mbak Stacy setelahnya. Dan Bunda, diyakini atau tidak, saya sendiri sering merasa orang lain justru malah lebih mampu memahami anak-anak kita dibandingkan kita sendiri sebagai orang tuanya. Dengan ini, saya mengajak Ayah dan Bunda serta diri saya sendiri untuk bisa lebih sabar dalam mendidik anak-anak dan mengembangkan potensi buah hati kita. Semoga kita semua mampu mengambil keteladanan yang dilakukan oleh Mbak Stacy dalam film ini. Meski kita bukan berprofesi sebagai seorang guru, namun kita semua adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Bagaimana pendapat Ayah dan Bunda dengan film ini? Kasih tahu ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Om Musyafa Bersaudara. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Saya Bian undur diri dan Assalamualaikum.